Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gayax. Masih dalam pembelajaran mekanika kuantum. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai mekanika kuantum untuk degree freedom yang lebih daripada satu. Dari video-video sebelumnya yang kita sudah lihat contoh bahwa degree of freedom dari mekanika kuantum yang kita bahas adalah hanya memiliki satu degree of freedom, ya, itu posisi X. Sedangkan bagaimana kalau kita memiliki lebih daripada satu degree of freedom, karena pada kenyataannya di kehidupan real kita, ya, di dunia kita punya 3 degree of freedom, ya, bisa digambarkan sebagai koordinat dalam koordinat X, Y, dan Z. Jadi minimal paling nggak kita punya 3 degree of freedom. Nah, kalau kita ingin mengextend formula mekanika kuantum untuk n degree of freedom, yang kita perlukan adalah kita perlu memodifikasi postulat kedua dari mekanika kuantum, yaitu untuk misalkan kita punya n degree of freedom. N degree of freedom itu kita representasikan sebagai n koordinat kartesian, yaitu dari x1, x2 sampai xn. Untuk kasus n degree of freedom ini kita memiliki, ya, kita mesti mendefinisikan n mutually commuting operators, yaitu x1, x2 sampai xn. Dan eigenbasis dalam koordinatnya, ya, dalam koordinat kartesiannya yang dimaksud dengan koordinat kartesian ini bahwa nilai x1, x2, masing-masing nilai x1, x2 sampai xn itu memiliki kemungkinan nilai dari minus hingga sampai plus hingga. Dan untuk eigenbasis, ya, dari masing-masing operator ini, karena mereka saling commute, ya, sini jelaskan mutually commuting operators, sehingga mereka memiliki nilai eigen yang saling simultan, ya, dan kita bisa labelkan untuk masing-masing operator tersebut dengan variabel x1, x2 sampai xn. Dan ini disebut sebagai koordinat basis. Nah, karena nilai eigen value-nya, ya, untuk masing-masing operator itu adalah continuous, sehingga inner product, ya, daripada eigen basis, ya, kita sebut sebagai eigen basis bukan eigen state. Untuk kasus lebih daripada satu degree of freedom, untuk eigen basis tersebut itu berupa delta Dirac, ya. Ini normalisasi yang kita gunakan. Nah, delta x1 sampai x1 prime, x2 sampai x2 prime, sampai seterusnya delta xn sampai xn prime, ya. Dan ini adalah generalisir untuk n degree of freedom. Kita bisa ambil kalau n sama dengan 1 itu sama normalisasinya dengan kasus yang kita miliki sebelumnya. Nah, untuk state psi itu sama, dia berkorespondensi dengan fungsi gelombang, di mana fungsi gelombangnya diberikan sebagai inner product dari eigenbasis dengan state psi itu sendiri, yaitu berupa fungsi psi x1 sampai xn. Untuk operator xi yang bekerja dengan state psi, ya, kalau operator hasil dari kalau kita punya operator xi yang bekerja terhadap state psi, lalu kita inner product-kan, maka dia akan menghasilkan xi dikalikan dengan fungsi gelombang x1 sampai xn. Begitu juga untuk operator pi, ya, di mana i ini 1 sampai n. Jadi untuk masing-masing operator ini bila kita inner product-kan dengan eigenbasis, maka kita akan mendapatkan minus i h bar derivatif daripada fungsi gelombang psi
terhadap XI, di mana X ini berkorespondensi dengan PI. PI ini adalah operator momentum yang berkorespondensi dengan classical momentum PI. Ya. Ini di mana PI ini adalah momentum conjugate dari classical coordinate XI. Nah, selanjutnya untuk dinamika variabel omega itu secara umum adalah fungsi daripada XI dan PJ. Kita bedakan label indeksnya. Itu secara umum dia berkorespondensi dengan sebuah operator, kita tuliskan sebagai operator kapital omega. Itu sama dengan fungsi omega, di mana kita rubah koordinat XI menjadi operator XI. Begitu juga dengan momentum PJ menjadi operator momentum PJ. Untuk probabilitas density-nya itu adalah modulus kuadrat dari fungsi gelombang psi xi sampai xn. Sedangkan untuk probabilitas sendiri adalah probabilitas density dikalikan dxi, ya, dikalikan dx. Probabilitas sendiri adalah sedangkan untuk probabilitas itu didefinisikan sebagai perkalian antara probability density dikalikan dengan dx1, dx2 sampai dxn. Ini artinya adalah probabilitas untuk menemukan partikel yang berada pada koordinat xi, x1, x2, x3 sampai xn, dan koordinat x1 plus dx1, x2 plus dx2 sampai xn plus dxn. Nah, bagaimana kalau sistem klasik kita itu dituliskan dalam koordinat yang non-kartesian? Artinya contohnya adalah koordinat polar, di mana variabelnya misalkan r itu bukan dari minus infinity to infinity, tapi dari 0 to infinity, dan angle koordinatnya itu dari 0 sampai pi atau dan 0 sampai 2 pi, seperti itu. Jadi dia punya boundnya bukan infinity. Nah, cara untuk menuliskan sistem kuantum dari classical system seperti itu adalah, pertama, yang paling mudah adalah kita rubah ya sistem classical kita itu dalam koordinat kartesian. Lalu kita gunakan aturan-aturan yang sebelumnya gimana merubah sistem klasik ke sistem kuantum. Setelah didapatkan sistem kuantum dan kita dapatkan persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini berupa persamaan Schrödinger untuk fungsi gelombangnya. Lalu kita rubah balik ke koordinat kartesian. Demikian caranya. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai persamaan Schrödinger dari n degree of freedom-nya, di mana kita tahu bahwa operator Hamiltonian itu didefinisikan sebagai fungsi Hamiltonian, di mana koordinat classical xi itu kita rubah menjadi operator xi. Begitu juga dengan momentum pi, kita rubah menjadi operator pi. Ambil contoh, misalkan kita punya 3 degree of freedom, ya, sistem klasik dengan Hamiltonian px kuadrat plus py kuadrat plus pz kuadrat per 2m ditambah setengah mk kuadrat x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Ya, ini kita simbolkan x1 itu sebagai x, x2 itu sebagai y, x3 itu sebagai z. Maka menggunakan aturan merubah dari sistem klasik ke sistem kuantum, kita ganti fungsi px itu menjadi operator px, fungsi py menjadi operator py, fungsi pz menjadi operator pz. Begitu juga dengan koordinat x jadi operator x kuadrat, y kuadrat, dan z kuadrat. Baik, ini adalah prosedur standar yang kita gunakan untuk merubah fungsi Hamiltonian menjadi operator Hamiltonian
tapi tidak bisa berlaku secara umum. Seringkali yang kita gunakan, kita mesti menggunakan bentuk simetrik, ya, bentuk simetrik Hamiltonian operator. Hal ini dikarenakan operator posisi dan momentum itu mereka tidak saling commute. Ambil contoh, misalkan sebuah partikel dengan muatan Q itu berada dalam medan elektromagnetik, ya, di sistem 3 dimensi, di mana fungsi Hamiltoniannya itu diberikan sebagai berikut, di mana ini adalah modulus dari vektor P, Q per C, A ini adalah vektor potensial dari medan elektromagnetik per 2M, ditambah Q kali skalar potensial dari medan elektromagnetik. Maka untuk sistem yang seperti ini, di mana kita akan dapatkan perkalian antara operator momentum dengan posisi, kita harus gunakan bentuk simetrik, ya, seperti berikut. Sehingga Hamiltonian operatornya adalah 1/2M. Ini inner product, ini adalah P kuadrat. Lalu ini adalah perkalian dari vektor operator P dengan medan A. Lalu suku keduanya kita balik, A dikalikan dengan P, dan ini yang ketiga adalah perkalian dari vektor medan A dengan dirias inti. Dan ini bentuk symmetrized, ya, yang kita gunakan untuk sistem klasikal fungsi Hamiltonian partikel dalam medan elektromagnetik. Nah, sekarang akan kita tinjau metode umum untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger. Kita tahu persamaan Schrödinger itu diberikan sebagai berikut, di mana I h bar dikalikan, ini adalah perubahan state terhadap waktu, ya, derivatif state terhadap waktu dikalikan, itu sama dengan Hamiltonian yang bekerja terhadap state tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari nilai eigen dari operator Hamiltonian, lalu eigenstate dari operator Hamiltonian tersebut, ya, di mana eigenstate dari Hamiltonian itu kita tuliskan sebagai state E, dan E di sini adalah nilai eigennya. Nah, persamaan ini biasanya di buku-buku itu dituliskan sebagai time independent Schrödinger equations, tapi sebenarnya dia lebih tepatnya adalah persamaan nilai eigen sebenarnya. Setelah kita dapatkan eigenstate setelah kita dapatkan nilai eigen dan eigenstate dari operator Hamiltonian, maka sembarang state dapat kita expand dalam basis eigenstate dari Hamiltonian, ya. Kita insert menggunakan completeness relations, kita insert operator identitas, maka kita dapatkan di sini AET itu didefinisikan sebagai inner product dari E dengan psi, mana psi ini itu bergantung waktu, sehingga dengan menggunakan persamaan Schrödinger ini, ya, kita akan dapatkan untuk yang sebelah kiri itu IH bar derivatif AET terhadap T dikurang yang sebelah kanan, kita gunakan persamaan nilai eigennya, sehingga kita akan dapatkan persamaan berikut, ya, penyebelahan dari setiap nilai eigen dikalikan fungsi di dalam ini dikalikan dengan eigenstate dari Hamiltonian, dan ini sama dengan 0 apabila masing-masing faktor
di dalam ini, dalam kurung ini, itu sama dengan 0. Nah, ini akan memberikan solusi untuk AET, ya, di mana AET kita definisikan sebagai AE0, ya, karena E ini adalah skalar, sehingga kita bisa dapatkan eksponensial min I E T per H-bar. Dan ini seperti yang sebelumnya kita definisikan sebagai inner product dari E dengan state psi T, di mana AE0 ini adalah nilai AE pada saat T sama dengan 0, karena pada saat T sama dengan 0 ini sama dengan 1. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan nilai AE0 itu adalah inner product E pada saat psi T sama dengan 0. Akibatnya sembarang state bisa kita tuliskan sebagai penyumlahan AE0 kali eksponensial min I E T per H-bar dikalikan dengan eigenstate E. Nah, kita tahu bahwa propagator itu didefinisikan sebagai propagator UT itu didefinisikan sebagai berikut, bahwa state psi T, ya, state psi yang bergantung waktu itu sama dengan operator propagator, ya, sama dengan propagator dikalikan dengan state psi yang tidak bergantung waktu. Di sini kita definisikan itu pada saat T sama dengan 0. Akibatnya propagator, ya, dari bentuk ini itu kita bisa tuliskan sebagai penyumlahan dari operator proyeksi E, ya, dikalikan dengan eksponensial min I E T per H-bar. Nah, sebagai catatan, kalau E-nya degenerate, maka untuk penyumlahan di sini kita mesti tambahkan label, ya, yang mesti kita jumlahkan, di mana eigen label ini adalah nilai eigen yang dimana extra label ini kita tuliskan sebagai alpha, dimana label ini merupakan nilai eigen dari observable yang kompatibel dengan Hamiltonian H. Ya, secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, karena kita sudah punya bentuk daripada propagator UT, kita bisa temukan normal modes, ya, ET untuk setiap eigenstate E atau eigenvektor E. Itu didefinisikan sebagai UT dikalikan dengan eigenstate E, sehingga ET itu definisikan sebagai eksponensial min I E T per H-bar dikalikan dengan eigenstate E. Ini adalah mode vibrasi, di mana maksud mode vibrasi ini adalah modulusnya, ya, modulus daripada state normal modes ini itu tidak berubah sepanjang waktu, dia hanya bervibrasi. Dan ET ini juga disebut sebagai stationary state. Ciri daripada stationary state ini itu probability distribusi untuk state ini untuk sembarang observable, misalkan kita ambil capital omega, itu tidak bergantung terhadap waktu. Kita tunjukkan di mana probabilitas untuk mendapatkan eigenvalue omega dari stationary state itu diberikan sebagai modulus kuadrat dari inner product omega dengan ET, ya. ET ini kita bisa uraikan, ya, sebagai eksponensial min I E T per H-bar
ya. Karena modulus ini artinya kita kalikan dengan kompleks konjugatnya, sehingga ini cancel. Akibatnya probabilitas untuk mendapatkan eigen value omega itu sama dengan inner product daripada omega dikali eigen state A kuadrat. Jadi probabilitas untuk mendapatkan eigen state itu tidak berubah, ya. Pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan pada saat T sama dengan sembarang. Baik, selanjutnya kita coba menuliskan kita akan coba dapatkan ekspresi lain dari propagator UT, di mana kita tuliskan bahwa UT itu selain sebagai penjumlahan dari operator proyeksi, itu bisa juga kita tuliskan sebagai eksponensial dari min I H, di mana H ini adalah operator Hamiltonian kalikan T per H bar. Dan kita tahu bahwa operator H dengan H operator H dengan H itu sendiri saling commute. Ini untuk kasus yang time independent. Fungsi eksponensial ini bisa kita expand, itu menghasilkan 1 min I T per H bar kali H, lalu plus I T per H bar kuadrat kali H kuadrat, dan seterusnya. Dan kita ingat bahwa operator H itu bisa dituliskan sebagai penjumlahan dari eigenvalue operator. Kita ingat bahwa operator Hamiltonian itu bisa dituliskan sebagai penjumlahan dari eigenvalue dikalikan operator proyeksi E. Untuk H kuadrat itu juga sama dengan penjumlahan dari eigenvalue E kuadrat dikalikan dengan proyeksi operator proyeksi E. Itu juga untuk H pangkat N, itu penjumlahan dari eigenvalue pangkat N dikalikan dengan operator proyeksi E. Nah, kita masukkan di sini sehingga kita dapatkan UT dalam bentuk eksponensial ini itu sama dengan penjumlahan dari 1 min I T per H bar kali E, di mana E ini adalah nilai eigennya, dia bukan operator, dia adalah fungsi skalar, plus I T per H bar kuadrat E kuadrat, plus seterusnya, ya, suku seterusnya. Dan ini dikalikan dengan operator proyeksi E, akibatnya suku di dalam kurung ini, ya, itu bisa dituliskan sebagai eksponensial min I T E per H bar. Jadi kita dapatkan kembali ekspresi propagator yang di awal, ya, yang ini. Sehingga propagator UT itu bisa dituliskan juga sebagai eksponensial min I H T per H bar. Nah, karena H itu atau operator Hamiltonian itu adalah juga operator yang sifatnya Hermitian, sehingga UT ini adalah operator yang uniter, ya, karena kita tahu kalau kita adjoinkan UT ini itu akan menjadi eksponensial plus I dikalikan dengan H adjoin, mana H adjoin karena dia Hermitian juga sama dengan H kali T per H bar. Akibatnya UT adjoin kalau dikalikan dengan UT itu akan saling cancel sehingga sama dengan identitas. Jadi kita bisa identifikasi UT itu sebagai operator uniter. UT ini atau propagator ini dapat dipandang sebagai operasi rotasi di ruang Hilbert. Hal ini karena kita tahu bahwa inner product dari state psi T, ya, dengan diri dia sendiri itu sama dengan, ya, operator psi sama dengan operator psi pada saat T sama dengan 0. Jadi
dia seperti operasi rotasi, ya, rotasi dalam tanda kutip, rotasi terhadap dengan parameter waktu, ya, di ruang Hilbert. Jadi dia merubah state pada saat T0 ke state pada saat T tertentu, dan ini inner productnya itu tidak berubah. Demikian juga dengan analogi rotasi di ruang 3 dimensi, ya. Kalau kita rotasikan vektor, itu inner productnya tidak berubah. Nah, diskusi kita sejauh ini itu hanya membahas Hamiltonian yang time independent. Bagaimana kalau misalkan kita punya Hamiltonian yang time dependent? Time dependent ini maksudnya adalah time dependent secara eksplisit. Seperti apa bentuk propagator UT-nya? Untuk kasus yang time dependent, yang kita perlu lakukan adalah kita membagi interval waktu. Jadi kita ambil waktu acuan itu pada saat T sama dengan 0 sampai T sembarang, itu T. Kita bagi interval waktunya, misalkan 0 sampai T itu menjadi N bagian. Dengan lebar masing-masing adalah T per N. Di sini kita bisa lihat kalau saya bagi interval waktu itu untuk N yang sangat besar, maka jeda interval, ya, antara interval terdekat itu menjadi sangat kecil. Lalu kita gunakan persamaan Schrödinger untuk interval waktu yang berdekatan. Diambil contoh di sini, kita mulai dengan state pada saat psi sama dengan 0, ya. Lalu kita hitung state psi pada saat delta, di mana delta ini sangat-sangat kecil. Karena delta ini sangat-sangat kecil, maka kita bisa tuliskan state psi pada saat delta itu sama dengan state psi pada saat 0 ditambah delta dibagi dengan derivatif daripada state psi terhadap waktu. Nah, ini kita ambil acuannya pada saat psi sama dengan 0. Ini kita gunakan Maclaurin series. Dan kita tahu di sini derivatif psi terhadap waktu itu sama dengan fungsi Schrödinger, ya. Karena ini acuannya pada saat T sama dengan 0, ini adalah sama dengan Hamiltonian pada saat T sama dengan 0 dikali state psi pada saat T sama dengan 0. Nah, akibatnya kita bisa tuliskan dia sebagai dalam kurung 1 dikurang I per H bar kali delta H pada saat T sama dengan 0 dikalikan dengan state psi pada saat 0. Atau ini kita bisa expand, ya. Kita ekspansi, kita jadikan dia bentuk eksponensial min I per H bar H pada saat T sama dengan 0 kali delta, di mana delta ini kita ambil yang sangat-sangat kecil, sehingga bentuk seperti ini itu bentuk yang diperbolehkan sampai koreksi terhadap delta pangkat 1. Selanjutnya, setelah kita hitung state psi pada saat delta, kita hitung juga bentuk psi pada saat 2 delta. Ya, kita tuliskan dia sebagai psi delta plus delta. Itu sama dengan psi pada saat delta ditambah delta kali derivatif psi terhadap waktu pada saat T sama dengan delta. Karena di sini acuannya itu adalah pada saat delta. Dan seterusnya kita lakukan prosedur yang sama. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai eksponensial min I per H bar kali delta pada saat, nah di sini bedanya Hamiltonian pada saat T sama dengan delta. Dan juga
state psi-nya yang dikalikan adalah pada saat delta. Nah, selanjutnya dengan menggunakan formula sebelumnya, dengan menggunakan perhitungan sebelumnya, kita rubah ini, kita substitusi psi pada saat delta menjadi psi pada saat 0. Pada akhirnya kita dapatkan psi pada saat 2 delta itu sama dengan eksponensial min I per H bar delta kali H pada saat delta dikalikan eksponensial min I per H bar delta kalikan H pada saat T0 yang bekerja terhadap state psi 0. Nah, kita lakukan seterusnya sampai untuk state psi pada saat n kali delta, ya. Jadi sini akan muncul banyak eksponensial, ya, ada n eksponensial di sini, di mana yang membedakan, ya, itu adalah parameter di Hamiltoniannya, ya, di sini dari n-1 delta, di sini n-2 delta, di sini seterusnya sampai H pada saat T sama dengan delta, dan yang terakhir di sini H pada saat T sama dengan 0. Itu semua operator ini bekerja terhadap state psi pada saat T sama dengan 0, dan kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, dan kita bisa ekstrak dari bentuk ini itu bentuk propagatornya, di mana propagator U n delta itu diberikan oleh perkalian semua eksponensial ini, ya. Nah, kalau kita ambil limit n mendekati tak hingga, ya, jadi n yang sangat kecil, di mana n kali delta, ya, itu sama dengan t, ya. Kita bisa lihat dari formula ini, dari rumus di atas. Jadi UT itu sama dengan sini kita definisikan time order integral, nanti akan saya jelaskan maksudnya. Time order integral dari eksponensial min I per H bar kali integral 0 T dari fungsi Hamiltonian T prime dt prime, ya. Nah, ini adalah bentuk penulisan yang sederhana dari perkalian operator yang kita dapatkan di sini untuk n mendekati tak hingga, ya. Jadi maksudnya di sini kita harus integralkan, ya, dengan h yang mesti kita urutkan, ya, karena h untuk waktu yang berbeda itu bisa jadi berbeda, ya. Jadi setiap waktu nilai bentuk operator Hamiltonian itu bisa berbeda. Nah, ini adalah bentuk lebih ringkasnya. Baiklah, sekarang kita akan lihat sifat-sifat dari propagator UT. Kita tahu bahwa dari perumusan sebelumnya kita sebenarnya sudah gunakan acuan pada saat T sama dengan 0, ya, sampai T sembarang, di mana T sembarang ini lebih besar daripada 0, sehingga UT ini sebenarnya itu kita dapat tuliskan sebagai UT dikurang 0. Nah, kalau acuannya berbeda, bentuk ini kita bisa generalisir. Misalkan acuannya kita gunakan T1, lalu T-nya kita ganti dengan T2, di mana T2 itu selalu lebih besar daripada T1, sehingga bentuk U T2, T1, ya, itu sebenarnya akan menjadi UT2 dikurang T1, bentuk lebih spesifiknya. Dengan menggunakan sifat tersebut, kita dapat tuliskan bahwa UT3T2 dikalikan dengan UT2T1
itu sama dengan T3 T1, di mana T3 itu harus lebih besar daripada T2 dan T2 harus lebih besar daripada T1. Nah, kalau kita ajukan propagator, ya, misalkan UT2 T1 di mana T2 itu masih lebih besar di mana T2 itu lebih besar pada T1, ini sama dengan inverse daripada operator T2 T1. Dan ini menyatakan operator propagator itu adalah operator uniter. Ya, kita bisa lihat di sini kalau sini acuannya saya ganti, ya, misalkan T2 T1 kalau saya adjoinkan, karena ini pada dasarnya adalah bentuk perkalian dari eksponensial. Kalau saya adjoinkan, tentu saja yang awal, ya, di T1 itu akan bergeser ke paling sebelah kiri, dan yang paling sebelah kiri akan bergeser ke sebelah kanan. Lalu kita lakukan kompleks konjugat dari masing-masing, itu akan menghasilkan inverse dari masing-masing eksponensial, ya, karena H sendiri adalah operator Hamiltonian, itu adalah operator Hermitian, sehingga mudah dibuktikan bahwa adjoint dari UT2 T1 itu sama dengan inverse dari T2 T1. Dan kita juga bisa tuliskan bahwa inverse dari T2 T1 itu sama dengan UT1 T2. Dimana artinya kalau T2 T1 kita kalikan inverse T1, dimana artinya kalau UT2 T1 kita kalikan dengan U inverse dari T2 T1, itu artinya saya mengalihkan UT2 T1 dengan UT1 T2, ya, dengan menggunakan sifat, ya, yang kedua ini kita dapatkan itu dengan UT2 ke T2, karena waktunya dari T2 ke T2 itu artinya T2 dikurang T2 itu sama dengan 0, itu artinya mereka akan eksponensialnya akan berisi eksponensial kali 0, ya, yang menjadi identitas. Dan kita tahu dari formula ini kita bisa juga lihat kalau UT ke T sendiri itu sama dengan 1 atau identitas. Baiklah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Bila rekan-rekan suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan bila ingin mendapatkan update video-video terbaru, silahkan subscribe di channel Gayax. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.